Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan saudara. Kita berjumpa di ibadah online di awal bulan September ini saudara. Saya percaya bulan September bulan yang penuh berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di jalan, yang ada di mobil, dimanapun, mari siapkan hati kita menyembah Tuhan saudara. Haleluya. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Katakan lebih indah dari permata kasih Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Lebih indah dari permata kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Lebih indah dari permata kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya laralabaya syandaralababa. Oh ya laralabaya syandaralabaya syandaralabaya. Sungguh alangkah kasih-Mu ya Tuhan. Alangkah indah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup
baik, sungguh baik bagiku. Tuhan mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kau mulia, amin, amin. Mulia nama-Mu, Yesus. Mari agungkan Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kau mulia Tuhan, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, katakan. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amin ya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 amin ya Tuhan. Haleluya, sing haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Bagimu pujian kami ya Tuhan, bagimu ya Tuhan penyembahan kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah dalam roh saudara. Oh ya lara labaya syandara labalara 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 laba. Oh yandara labaya syandara labalara 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 laba. Oh yandara labaya syandara labalara 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 laba. Biarlah di rumah-rumah terdengar puji-pujian bagi Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya lara labaya syandara labalara labalara laba. Oh ya lara labaya syandara labalara 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 laba. Oh ya lara labaya syandara labalara 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 labalara. Yesus dahsyat. Amin, amin ya Tuhan. Ya lara laboya syandara labakalara labalara laba. Oh yandara laboya syandara labalara 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 labalara. Mari terus sembah Tuhan saudara, tinggikan Tuhan, sembah Dia, agungkan Tuhan. Haleluya. Oh ya lara laboya syandara. Terima kasih Engkau baik Tuhan.
baik ya Tuhan. Sungguh Engkau baik selama-lamanya. Oh ya lara laba ya syantara laba kana oh ya lara laba lara laba lara laba. Inara laba ya syantara laba lara laba lara laba lara laba lara laba lara laba. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia Tuhan. Engkau mulia nama-Mu. Biar jemaat Tuhan yang di rumah-rumah katakan Engkau sungguh Yesus baik. Kami agungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia ya Tuhan. Amin. Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Di rumah-rumah saat ini, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan kami sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Suka-suka Tuhan atas bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu memulihkan Indonesia. Bangkitlah Indonesia menjadi teranglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh pemerintahan yang ada. Buat Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Seluruh pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan memenuhi setiap mereka. Roh yang takut akan Tuhan yang menguasai setiap mereka. Mereka boleh melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga pagi hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa buat kota kami, kota Depok ya Tuhan. Kami ada di kota Depok saat ini. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan atas kota Depok. Lawatan-Mu Tuhan terjadi atas kota Depok. Pemulihan terjadi atas kota Depok dalam nama Yesus.
Diberkati pemerintahan yang ada, wali kota, wakil wali kota ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh jajaran pemerintahan daerah yang ada, seluruh penduduk kota Depok dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan. Dimanapun beliau berada pagi hari ini, kami percaya kuasa pengurapan Tuhan turun atas beliau. Perlindungan-Mu sempurna atas Pak Niko ya Tuhan. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga ya Tuhan Gembala Rayon kami Pak Yongki ya Tuhan Yesus. Juga kedua wakil Gembala Rayon Pak Riza dan juga Pak Ari ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu terus menjadi bagian atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa, sepakat mendoakan gembala kami di tempat ini Pak Hengki ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi beliau. Perlindungan Tuhan sempurna atas Pak Hengki ya Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, sakit, penyakit tidak akan menimpa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pelayanannya di GBM Mekarsari ini ya Tuhan. Terus mengembang ke kiri dan ke kanan. Diberkati keluarganya, istri, anak, menantu, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh para diaken diakonis yang ada di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Seluruh para pengerja-pengerja, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada saat ini, yang menyaksikan ibadah live streaming ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbelenggu, mereka yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik atas hidup kami. Kami terus bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Setiap kita yang bersukacita, yang siap menari-nari buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari semua kita bersukacita memuji Tuhan saudara. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Tuhan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari semua katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Tuhan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama membacakan apa arti Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti
akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Berikut saya sampaikan beberapa pengumuman dalam sepekan. Ibadah KUL GBI Mekarsari masih diadakan secara online. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut ibadah KUL dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813 1493 7195 atau melalui Sekretariat GBI Mekarsari. Ibadah Minggu tanggal 13 September akan diadakan melalui ibadah Zoom. Untuk link akan di-share melalui Gembala KUL atau melalui Sekretariat GBI Mekarsari. Selanjutnya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum, persepuluhan atau persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WA melalui nomor 0821 1060 2410. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa, konseling, baptisan, penyerahan anak, pernikahan, kartu jemaat, dan lainnya, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0821 1060
2410 atau di nomor 0858 1180 185 dengan Ibu Maureen. Demikian informasi GBI Mekarsari dalam sepekan. Minggu ini akan diadakan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Hengki Kusnadi. Bagi jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan atau dapat digantikan dengan biskuit, roti, dan teh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati kita diberkati lewat firman Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyatakan pujian ini saudara. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom saudara, pagi hari ini kita rindu kembali kita bersama-sama ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Engkau terus menuntun kami, khususnya juga gereja-Mu Mekarsari, untuk terus Tuhan mengalami lawatan, penyertaan yang ajaib yang daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini saat kami beribadah, kami juga menyerahkan seluruhnya kepada dalam tangan-Mu, supaya Engkau terus memimpin kami, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini tema khotbah ini adalah Roh Kudus mengubah kehidupan. Kita baca di firman Tuhan Galatia 5 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman Tuhan ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamulah saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita tahu Rasul Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia masih menyertai Tuhan dalam pelayanan. Aku akan rela mati untuk Tuhan sebelum Tuhan mengalami sesuatu. Tetapi nyatanya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita tahu saudara apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu di akhir hidupnya ia menghendakkan disalib terbalik karena dia tidak layak. Ya. Saat dia mengalami penyaliban itu sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, hal ini mengingatkan setiap kita untuk kita sungguh-sungguh, kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami penebusan Tuhan, Roh Kudus itu hidup bersama kita. Dan kita tahu saat Roh Kudus hidup bersama kita, ada 3 dampak yang terjadi atas kehidupan kita. Yang pertama, dia memampukan kita untuk mengasihi. Yang kedua, dia memampukan kita untuk mengalahkan daging. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kita di dalam setiap kehidupan kita, yaitu untuk kita supaya kita tetap mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu hari-hari ini memasuki pandemi, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk pelayanan yang ada di dalam gereja kita semua. Itu menghendaki setiap kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bebas seperti awal keadaan kita yang dulu. Saat kita melayani, kita bisa menggunakan sarana-sarana yang ada di dalam pelayanan ini. Misalnya di dalam pelayanan ini lewat line telepon kita bisa menanya tentang keadaan teman-teman kita maupun saudara seiman kita dengan keadaan yang ada yang dialami, termasuk kesehatan yang ada di tengah-tengah keluarganya. Saudara, kita rindu hal ini juga terus kita lakukan. Karena kita tahu pelayanan saat ini dalam bentuk yang berbeda. Karena kita tidak bebas untuk mengunjungi setiap jemaat yang ada maupun teman-teman dan jemaat kita yang ada untuk langsung seperti tatap muka. Tapi hal itu terus mengiringi setiap kita mempersiapkan diri. Apapun kesempatan yang kita bisa gunakan, kita gunakan untuk pelayanan ini. Saudara, kita dituntut untuk senantiasa melayani dengan kasih, ya, mengasihi sesama kita. Dan juga lewat Roh Kudus terus
memampukan kita untuk mengampuni, ya, mengampuni setiap hal-hal saudara-saudara kita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus bisa mengampuni. Saudara, hal-hal itu yang kita sekarang kita lakukan supaya pelayanan kita, supaya apa yang kita lakukan itu tetap ada di tengah-tengah pelayanan, ada di tengah-tengah komunitas kita. Saudara, hal tersebut terus membuat kita terus memotivasi untuk kita ada di tengah-tengah saudara-saudara kita seiman, sehingga apapun yang ada di tengah-tengah kita, baik itu saat kita melakukan ibadah Zoom dengan komunitas school, itu tetap terus terjadi. Juga untuk ibadah ini online. Ya, kita semua pelayanan bentuk-bentuk yang ada, yang selama ini memasuki pandemi ini, kita tetap lakukan supaya kita ada sesuatu yang membuat kita terus ada motivasi untuk hidup di dalam Tuhan, hidup dalam Roh Kudus. Sehingga apapun yang saat ini Tuhan nyatakan, saat kita dipenuhi Roh Kudus, itu ada 3 dampak itu terjadi atas kita. Saudara, ini hal-hal yang seperti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini terus membuat kita untuk memotivasi diri kita masing-masing untuk mempersiapkan lebih lagi hal-hal yang mungkin saat ini tidak bisa kita tatap muka, melakukan dengan tatap muka, tapi kita bisa dengan sarana yang ada. Kita manfaatkan semua supaya perhatian, bahkan lawatan setiap kita sebagai saudara seiman itu terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain. Hal-hal yang ini perlu saudara buat setiap kita menyatakan sungguh-sungguh supaya apa yang kita imani itu terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Membagikan kasih dan mengampuni setiap hal-hal yang perlu membuat kita untuk mengampuni hal ini. Supaya semua yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kita itu terjadi dalam komunitas kita. Yang kedua, saudara, ya mengalahkan perbuatan daging. Saudara, kita tahu apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, saat kita melayani, kita tahu supaya kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, ya, dituntun oleh Roh Kudus, kita mau supaya perbuatan daging yang terjadi di setiap kehidupan kita, kita tahu kita sebagai manusia itu tabiat kita adalah tabiat dosa. Ya, setiap apapun yang kita perbuat itu masih banyak yang bersifat kedagingan. Mari saudara, saya rindu setiap kita, baik yang berusia lanjut maupun yang muda, boleh bersehati dalam melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, supaya tetap iman kita tetap ada untuk melayani, ya, untuk mengasihi. Itu terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Saudara, kita perlu senantiasa terus mengingati, karena mengingatkan setiap kita supaya kita tidak terlena dengan keadaan saat ini. Saat pandemi ini, setiap kita aktivitasnya jauh berkurang. Ya, mungkin tidak seperti saat dulu normal, kita tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang bersifat kehidupan yang terus menyita kita, sampai saat kita melayani pun ya kita berusaha ya terus membagi waktu di tengah-tengah kesibukan itu.
Saudara, hal ini saat ini udah berkurang, tetapi kita jangan terlena. Kenapa? Karena banyak waktu-waktu yang senggang, terkadang membuat kita terlena, sehingga tidak menginginkan panggilan kita, ya, supaya kita tetap ya hidup berkenan, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, hal-hal yang ini akan terus ya kita ingatkan setiap diri kita, supaya dengan keadaan ini kita pun harus bangkit, ya, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, supaya kita senantiasa terus berdampak dan memberikan pengaruh, ya, memotivasi orang untuk senantiasa giat di dalam Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, menghasilkan buah-buah roh. Saudara, kita tahu saat kita dituntun di dalam Roh Kudus terus menuntun kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan Roh Kudus kita terus dituntun untuk berbuah ya di dalam roh. Kita rindu hari-hari ini terus apa yang dinyatakan dalam kehidupan kita sungguh-sungguh meresponi dengan sungguh-sungguh, supaya kita punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai setiap kita kendor, ya saudara. Saya rindu hari-hari ini terus setiap kita boleh ya memotivasi diri kita sendiri untuk kita tetap aktif, saudara. Karena keadaan hari-hari ini kebanyakan banyak waktu yang luang bagi setiap kita. Secara manusia, terkadang kita juga masuk ke dalam zona nyaman, karena tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Tapi mari kita rindu lebih lagi di dalam tuntunan Roh Kudus, kita tetap ya kita lakukan bagian kita supaya kita tetap menjadi terang di tengah-tengah keadaan yang ada. Saudara, di dalam ketiga ini yang menghasilkan buah-buah roh ini, kita sungguh-sungguh rindu untuk terus dimanapun kita berada, dimanapun kita saat kita melakukan sesuatu, kita ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang baru, yang tidak sama dengan orang-orang dunia. Mari saudara, setiap komunitas kita di gereja kita di tempat ini sungguh-sungguh rindu memotivasi setiap kita untuk mengambil bagian yang sungguh-sungguh yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ada di dalam satu kul, ya, cuman kepentingan kelompok kul itu saja yang kita perhatikan, tetapi kita mau semuanya. Dan kita juga terus memotivasi yang lain untuk bangkit sungguh-sungguh. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh mengimani apapun kejadian keadaan yang kita alami hari-hari ini, mari kita saling mengingatkan ya untuk kita bangkit. Bukan karena keadaan di pandemi ini kita mengikuti keadaan ini ya terus ya jatuh kepada satu situasi, satu waktu di mana kita terlalu banyak membuang waktu ya, yang tidak hal-hal yang tidak berguna. Kita rindu ini memberikan satu motivasi
Kita tahu kita di dalam tuntunan Tuhan terus memberi kita sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kita tetap bangkit, tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Mari saudara, sama-sama setiap kita bukan cuma melihat kepentingan kita pribadi, ya, tapi kita mau kepentingan kita semua, sehingga kita dimanapun kita boleh berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang kita rindu, supaya apapun kita alami, apapun yang kita lakukan di dalam komunitas, baik itu secara pribadi maupun ada di dalam komunitas school, mari kita terus membawa teman-teman kita ini untuk bangkit di dalam roh, ya, supaya yang apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita merespon dengan sungguh-sungguh, ya, bukan karena keadaan yang kita alami hari-hari ini kita menyerah dengan keadaan yang ada, ya sudah mengalir saja, ya. Nah, itu yang sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam waktu yang tidak berguna, ya, semuanya. Saya rindu, setiap kita rindu, setiap kita sama-sama ya memotivasi, membuat sesuatu evaluasi kita masing-masing, supaya kita apapun yang kita lakukan dalam di dalam masa-masa ini, semua memberi dampak, termasuk kehidupan kita, memberkati banyak orang, menjadi terang, sehingga apapun di dalam perkataan, di dalam setiap hal yang kita alami, kita nyatakan sungguh-sungguh, ya, supaya kita bisa membawa teman-teman seiman kita untuk bangkit, menyatakan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, supaya kita kuat di dalam iman, saudara. Ya, kita tahu Tuhan benar-benar mengasihi kita, ya. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita dalam apapun keadaan kita, ya. Apapun yang kita lakukan, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Saya rindu lewat kesempatan pagi hari ini kita menyatakan sesuatu, ya, bagi dalam komunitas kita, dalam kehidupan keluarga kita semua, ya, kasih yang Tuhan sudah curahkan dalam setiap kehidupan kita, kita bisa bagikan, ya, bersama-sama, supaya kita dikuatkan, ya, oleh perhatian yang kita buat, ya, baik lewat HP, lewat telepon, itu terus memotivasi orang, ya, dan menyapa keadaan teman-teman kita yang seiman ini untuk tidak terlena dengan keadaan yang ada. Termasuk juga apa yang dihimbau oleh pemerintah di dalam kesehatan ini, distancing kesehatan ini semua. Itu hal-hal sesuatu yang serius bagi setiap kita, saudara. Karena pandemi ini terus kita melihat keadaan yang bertambah, ya, hari lepas hari. Bukan sesuatu yang sudah reda menurut perkiraan setiap kita. Tapi ada sesuatu kenaikan, ya, tentang COVID ini yang penularannya, yang terpapar itu terus bertambah. Kita perlu setiap kita mengingatkan supaya berhati-hati, ya, karena keadaan ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Mari saudara, di kesempatan kita bisa bersama-sama, ya, menguatkan setiap kita lewat firman, lewat ibadah, maupun lewat setiap sapa ini kita lewat handphone, kita terus memotivasi, ya, supaya setiap kita jangan dengan keadaan apa yang ada ini kita terus menyerahkan semua, ya, mengalir saja, apa yang terjadi ya terjadilah,
Tidak, saudara. Ya, kita tidak menggantungkan sesuatu itu kepada apa yang dinyatakan lewat keadaan ini, tapi kita mau bangkit, supaya kita menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu juga lewat ibadah ini, setiap kita terus ya memiliki sesuatu kerinduan untuk kita melakukan yang terbaik. Bukan sekedar kita menerima keadaan dan mengikuti apa yang ada di tengah-tengah kita, tapi kita mau membuat sesuatu yang baru. Ya, apapun keadaan boleh terjadi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kita, supaya apa yang kita minta itu sungguh-sungguh Tuhan melakukan sesuatu yang membuat kita terus ya mengalami pembaruan. Hal-hal yang tadi, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada 3 dampak itu. Mari kita sungguh-sungguh lakukan semua ini, ya, supaya kita tidak hidup di dalam keegoisan. Ya, kalau di dalam setiap kelompok cuma kita memikirkan kepentingan kita, itu terlalu egois buat kita. Itu tidak menyatakan sesuatu, ya, kebenaran di dalam kehidupan kita. Apalagi saat kita dituntun Roh Kudus, mari kita berubah ya dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saat kita bisa melakukan itu, Tuhan akan perhitungkan semua ini. Ya, lewat kita bisa memberkati banyak orang, bisa menguatkan banyak orang. Jadi terus ya, maju di dalam Tuhan. Kita tahu mungkin teman kita saat ini sedang ada sesuatu masalah, mari kita lakukan sesuatu yang baik ya, di tengah-tengah kehidupan ini. Minimal kita dengan sapa kita, ya, perhatian kita, itu terus ya, membawa setiap saudara terkasih kita ini hidup di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan membangkitkan setiap iman kita. Kita tidak akan menjadi lemah dengan keadaan yang ada, tapi kita mau bangkit ya di tengah-tengah kehidupan kita ini, supaya kita sungguh-sungguh ya melakukan sesuatu yang Tuhan rindu bagi setiap kita, untuk menyatakan sesuatu kebenaran dalam hidupnya bagi teman kita yang seiman. Saudara, itu saja yang kita rindu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita, atau memampukan kita mengalami 3 hal itu. Yang pertama, mengasihi lebih lagi. Yang kedua, yaitu hidup di dalam mengalahkan kedagingan kita, ya. Hidup di dalam roh, mengalahkan kedagingan kita. Yang ketiga, yaitu menghasilkan buah-buah roh, ya, yang terus membuat setiap kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita tetap ada di dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih setiap kita, supaya kita sungguh-sungguh mengimani bahwa kita setelah dipenuhi oleh Roh Kudus terus menuntun kita ya, untuk menjadi berkat, untuk menjadi sesuatu yang membuat dampak bagi komunitas kita, khususnya bagi gereja kita, supaya kita melakukan yang sungguh-sungguh. Tuhan rindu kita lakukan semua itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita di minggu pertama, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari-hari ini Kau terus mengingatkan setiap kami. Lewat firman-Mu ini kembali Kau mengingatkan setiap kami. Untuk kami sungguh-sungguh, saat kami dipenuhi Roh Kudus, kami dimampukan
untuk mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau lebih lagi. Yang kedua, kami mau hidup mengalahkan kedagingan kami. Dan juga ketiga, kita dimampukan untuk hidup di dalam buah-buah roh yang membawa damai sejahtera, sukacita bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, minggu ini kita masuk dalam minggu perjamuan kudus. Kita tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Hendaknya dilakukan dengan kekudusan. Saat ini kami mohon kuduskan kami dan kuduskan pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Dan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan ini, kudus ini. Sebab setiap kali kamu meminumnya, makan roti dan minum perjamuan ini, kamu memberitakan kemenangan Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari setiap kita saat ini dalam perjamuan ini, kita melihat diri kita masing-masing. Kalau ada dosa dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan dari Tuhan supaya setiap kita dikuduskan untuk melakukan perjamuan ini. Saudara, kita mau setiap kita mengintrospeksi kehidupan kita. Ada sesuatu dosa yang saudara lakukan saat ini, saudara minta ampun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kehidupan kita. Tuhan, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami. Terus beri kami tuntunan-Mu lebih lagi, supaya kami melakukan hal yang terbaik di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di hadapan kita saat ini ada roti dan anggur. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Demikian juga yang mengambil anggur sesudah makan. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi-tinggi dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimitrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini kita diteguhkan persoalan kami, dan kami percaya segala penghiburan, kekuatan, kesembuhan datangnya dari Tuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat dari Tuhan. Saudara terkasih, terimalah sukacita, damai sejahtera, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan